Apa kabar Pak Randi? Assalamualaikum Bu, kabar baik Ibu Santi. Salam Pak Diki ada? Mungkin bisa diperlihatkan di screen. Pak Diki Farabi. Moderator bisa dibantu untuk spotlight Pak Diki. Baik, kami mulai dulu dengan halo Pak Diki, apa kabar Pak? Oke, mungkin suaranya bisa dibantu. Selamat siang Ibu Santi. Selamat siang. Kabar baik. Baik Pak. Mungkin saya mulai dengan Pak Randy dulu Pak. Akhir-akhir ini Korea Selatan menjadi perhatian ya dalam banyak hal ya, bukan hanya filmnya tapi juga dari segi kosmetik, kecantikan dan makanan yang ada hubungannya dengan kesehatan. Mungkin bisa dimulai dengan sedikit menjelaskan kondisi pasar di Korea Selatan dari segi tipe, mekanisme, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang ada dari Korea Selatan yang terutama kaitannya dengan Indonesia, Pak. Silakan, Pak. Boleh, Bu. Baik, kami akan sampaikan sedikit paparan, Bu, kalau diperkenankan terkait potensi peluang ekspor porang Indonesia ke pasar Korea Selatan. Silakan, Pak. Ya, moderator MC bisa dibantu dengan share screen-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Santi atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat semuanya, salam hormat. Yang kami hormati, sebelumnya kami hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Konsulat Jenderal Shanghai, Bapak Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang diwakili oleh Bapak Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor dan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Ibu rekan semuanya. Jadi kami akan menyampaikan sedikit paparan Bapak Ibu terkait peluang ekspor porang Indonesia ke pasar Korea Selatan. Jadi paparan ini kami peroleh dari data-data dari jurnal, data-data dari Korean International Trade Association, dari Market Intelligence. Kami kunjungan juga ke dalam beberapa pengusaha makanan minuman, termasuk ke pengusaha yang juga mengimpor konjak atau porang. Baik, slide selanjutnya, mohon izin. Jadi untuk menyamakan persepsi pemahaman, izinkan kami dalam paparan ini memakai HS 12-12-990 dan 0714-4090. Jadi memang kami akan mendalami lagi terkait porang di Korea Selatan, apakah ada HS-HS khusus yang masuk dari negara lain dengan menggunakan HS yang lain selain kedua HS ini. Jadi memang belum ada kode spesifik untuk porang saat ini untuk masuk ke pasar Korea Selatan. Jadi dapat kami sampaikan kalau menggunakan HS dari 12-12-990 ini dan ini 0744, jadi perubahan nilai ekspor porang ke Korsel dari tahun 2020 dan 2019 itu meningkat 563,2%. Namun, tren ekspor porang Indonesia ke Korsel pada tahun 2016 sampai dengan 2020, Indonesia menjadi negara nomor 14 bagi pemasok porang ke Korea Selatan. Baik, next. Ya, mengapa peluang pasar porang konjak di Korea Selatan itu menjadi perhatian khusus bagi kami juga. Jadi kalau kita melihat gaya hidup Korea Selatan, mereka tuh umumnya menjaga pola makan, berat badan ideal, dan kerap untuk melakukan diet. Jadi mereka itu menggunakan makanan-makanan yang rendah kalori, seperti yang masuk itu jelly berbahan dasar konjak. Karena jelly ini dikenal sebagai masyarakat di Korea Selatan itu adalah makanan zero kalori. Jadi
saya mendapatkan informasi dari berbagai jurnal dan literatur di Korea Selatan. Jadi perbandingan dari oats, brown rice, oats itu memiliki 350 kilokalori per 100 gramnya, dan brown rice itu 370 kilokalori setiap 100 gramnya. Namun untuk jelly konjak itu sebesar makanan konjak itu sebesar 7 sampai 86 kalori. Oleh karena tersebut, peluang pasar ini cukup potensial untuk dijadikan sebagai barang yang dipakai atau lifestyle di masyarakat Korea Selatan. Yang kedua adalah kita melihat dari health isunya. Jadi orang Korea itu umumnya sudah well awareness bahwa manfaat orang itu sangat besar untuk kesehatan. Jadi banyak digunakan untuk para pasien dalam mentreatment penyakit-penyakit high cholesterol sama penyakit gula darah. Jadi juga karena konjak ini banyak masyarakat Korea yang well informed, ini merupakan produk yang gluten free. Jadi yang memiliki gluten sensitif, banyak produk-produk yang dijual di beberapa market itu dia tuh mereka memasukkan bahan dari konyak ini dalam bahan dasar atau bahan tambahan untuk pembuatan makanan dan minuman. Oke, next. Ya, mungkin saya secara langsung menjelaskan orang yang masuk di Korea Selatan. Jadi penggunaan ini tuh ada bahan baku jelly dan bahan baku mie yang sudah berapa masuk ke Korea Selatan, bahan baku minuman, bahan baku tteokbokki, dan bahan baku roti. Jadi konjak sendiri itu dibuat bermacam-macam seperti tepung dan jelly. Biasanya akan sebagai penggantinya gelatin karena konjak ini ditengarai mengandung banyak serat yang tinggi dan gluten free. Jadi bagi masyarakat Korea, orang-orang Korea yang giat-giatnya diet keto, dia terlalu juga umumnya juga vegetarian dan low karbo, itu banyak menggunakan bahan baku mie ini yang dibuat dari campuran-campuran dari konjak dan sos pastanya. Dan yang kedua, yang cukup best seller di Korea digunakan adalah sebagai campuran nasi. Jadi apabila tidak terlalu banyak karbohidrat, campuran nasinya itu komposisinya adalah 7:3. Jadi nasi biasanya 70% dimasak dengan 30% konjak. Atau komposisi dengan konjak kering yang dijual dengan komposisi 20% konjak dan 80% tapioka. Di ini kami sampaikan beberapa produk yang menggunakan porang di Korea Selatan. Baik, next. Baik, next. Ya, jadi ini merupakan PR dari kami. Kami memang harus melakukan pendalaman secara lebih lanjut terkait pendalaman dan permintaan. Jadi Korea Selatan itu sangat menaruh perhatian terhadap makanan yang akan kaya gizi dan berserat tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan. Jadi hal-hal yang perlu diinformasikan atau disosialisasikan pada masyarakat dan pada kami semuanya, masyarakat Korea, bahwa produk yang penting adalah produk knowledge. Jadi informasi yang komprehensif tentang komposisi, spesifikasi detail serta manfaat bagi kesehatan sehingga orang ini bisa dapat diterima secara lebih luas di Korea Selatan. Yang kedua, pendalaman melalui sertifikasi dan standarisasi. Jadi kami peroleh dari berbagai jurnal dan literatur bahwa dan dari regulasi bahwa sertifikat dan regulasi yang harus dipenuhi dari Ministry Foreign Drug and Service yang mungkin nanti akan kami sampaikan di slide-slide sebelumnya, dan permintaan importasi dari porang asal Indonesia. Jadi porang asal Indonesia
uh, dari beberapa komunikasi kami dengan para buyer dan importir serta produksi makanan dan minuman, pasar konjak tipe produknya adalah powder, gum, flour, dietary fiber. Sedangkan untuk industri adalah industri makanan, pharmaceutical, kosmetik, animal feed, dan produk-produk lainnya. Jadi kalau dilihat dari di sini juga ada channel distribusi melalui hypermarket, supermarket, toko khusus yang menjual beberapa produk orang yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Baik, next. Baik, ya. Baik, sekarang ini data yang kami peroleh dari trade map dari dua harmonized system 12-12-190 kita melihat bahwa tren perubahan dari tahun 2019 ke 2020 sebanyak 563%, namun trennya minus 29,16%. Selanjutnya, mohon izin. Next. Ya, impor porang Korea Selatan juga mengalami tren yang selalu positif di setiap tahunnya. Sebanyak ya, ini kalau kita lihat impor porang dari Korea Selatan, impor porang ke Korea Selatan, Indonesia menduduki peringkat ke-14. Negara-negara yang pertama yang masuk ke pasar Korea Selatan adalah pertama adalah negara Cina yang memiliki share sebanyak 76,38%. Kedua adalah Hong Kong 8,92%, Amerika 5,36%. Indonesia menduduki negara pengekspor porang ke Korea Selatan ke nomor 14. Mungkin mohon izin tadi tidak dimasukkan, tapi ada datanya bahwa Indonesia termasuk pengekspor porang ke Korea Selatan nomor 14. Baik, selanjutnya. Baik. Ya, jika kita membandingkan dari tiga negara-negara tetangga kita, dari Myanmar, Vietnam, jumlah impor porang, jumlah ekspor porang ke Korea Selatan, Indonesia masih belum melihat potensi yang baik. Jadi PR dari kami semuanya untuk melihat bagaimana potensinya di pasar Korea Selatan, dan kami mungkin akan membuka pintu diskusi kepada teman-teman para eksportir kita, segala stakeholder, yang untuk melihat bagaimana agar potensi porang di Korea Selatan meningkat dan dapat menjadi tingkat yang cukup besar di negara-negara pengekspor porang ke Korea Selatan. Next. Selanjutnya. Ya, ini kembali saya lihat lagi potensi porang Indonesia ke Korea Selatan. Mungkin karena saat ini share-nya masih belum terlalu besar. Jadi kita melihat tren gaya hidup orang Korea Selatan beralih ke gaya hidup sehat itu sudah menjadi lifestyle, dan tren positif selama 5 tahun terakhir orang Korea Selatan dari dunia itu meningkat 11,33%. Jadi ini dapat dijadikan potensi bahwa Indonesia bisa berperan serta secara lebih tinggi dalam mengekspor porang ke Indonesia ke Korea Selatan. Dan sampai dengan bulan Mei 2020, nilai impor dari dunia mengalami peningkatan hingga 118,04% year on year. Baik, selanjutnya. Baik, mungkin kami akan menjelaskan sedikit terkait perizinan dan regulasi di sini. Kami peroleh
memperoleh prosedur perizinan dan regulasi ini dari Import Declaration under Special Act-nya Food Sanitation Act dari Ministry Foreign Drug and Safety Korea Selatan. Jadi fungsi dari regulasi tersebut untuk mengurangi kekhawatiran proliferasi zat berbahaya. Jadi Korea Selatan itu menetapkan regulasi peningkatan manajemen keamanan makanan impor untuk keamanan pangan di Korea. Jadi hal ini untuk meminimalisasi kemungkinan adanya kejadian yang tidak diinginkan atau yang berbahaya di kemudian hari. Jadi menjamin juga higienitas produk seperti bebas dari virus, bakteri, racun, dan menjaga ketahanan makanan seperti tempat penyimpanan. Jadi kalau bisa saya sampaikan sedikit di General Import Inspection Procedure, jadi pemeriksaan dokumen untuk mengevaluasi dokumen yang diserahkan apakah memenuhi peraturan impor, dan nanti ada inspeksi sensorik untuk mengevaluasi kualitas label, berat bersih, dan lain-lain, dan memeriksa secara visual, menyium, atau menyentuh produk-produk porang tersebut yang masuk ke pasar Korea Selatan. Jadi inspeksi ini untuk mengevaluasi produk dengan metode fisik, kimia, dan mikrobiologi di laboratorium untuk mencakup verifikasi jenis produk. Jika kita melihat lagi dari tarif, kami sampaikan bahwa basic tarif dari impor porang ke Korea Selatan sebesar 20%. Namun kami peroleh dari Custom Korea Services. Jadi dari AKI FTA itu untuk HS 07144090 di tahun 2021 itu tarifnya sebesar 192,5%, sangat besar. Untuk HS 12.99.900 itu basicnya 8%, namun ASEAN Korea FTA-nya 0%. Jadi bisa dijadikan suatu potensi untuk bagi Bapak Ibu pengusaha porang atau produksi porang untuk dapat mengekspor ke pasar Korea Selatan. Baik, selanjutnya. Porang termasuk adalah jika porang yang masuk ke dalam Korea Selatan masuk ke dalam jenis sudah diolah jenis produk makanan, jadi perizinan dan regulasinya itu masuk kepada sertifikasi atau regulasi produk makanan. Jadi seperti ada pengurusan labeling produk makanan. Jadi untuk dan perizinan pelabelan makanan, tanda sertifikasi, nutrien labeling. Jadi ini untuk memberikan konsumen informasi yang lebih akurat tentang produk makanan. Karena kebiasaan orang Korea itu dia tuh sangat-sangat teliti dalam melihat nutrisi yang ada di labeling produk makanan itu. Jadi setiap beberapa rekan kami juga melihat bahwa sebelum mereka membeli, mereka lihat dulu kalorinya berapa, bahannya apa, nama produknya berapa, tanggal kadaluarsa, kualitasnya, tanggal retensinya, isi bersihnya, identitas, gizi, dan penyimpanan yang amannya. Jadi juga pemerintah Korea Selatan mewajibkan tentang pelabelan nutrisi tentang makanan yang makanan dan minuman, termasuk juga makanan olahan dari porang tersebut. Baik, selanjutnya. Mohon izin, selanjutnya. Ya, baik. Ini mungkin ya selanjutnya sudah kami sampaikan tingginya tarif masuk, kode HS untuk porang. Ya, ini barang substitusi selain porang. Jadi Korea Selatan juga mengimpor karagenan atau
rumput laut sebagai pengganti porang. Jadi ini berasal dari rumput laut, dapat menjadi bahan tambahan makanan, minuman, atau industri. Jadi impornya cukup besar dari dunia, korsel dari dunia, dan impor korsel dari Indonesia juga cukup besar, juga sangat besar, jadi 50.000. Ini kami peroleh dari data Korean International Trade Association. Baik, selanjutnya. Jadi berikut adalah strategi yang akan dilakukan ITPC Busan untuk meningkatkan ekspor porang. Jadi dalam ITPC Busan kerap melakukan pameran-pameran terkait makanan dan minuman. Mungkin dalam kesempatan mendatang kami akan menjadikan porang sebagai porang atau porang olahan sebagai produk yang akan kami jadikan showcase di pameran tersebut, seperti pameran soul food atau pameran makanan dan minuman lainnya. Kami juga akan melakukan virtual business matching produk olahan porang yang kami sedang mapping importir makanan dan minuman yang juga pernah mengimpor porang dari Indonesia maupun dari negara lain. Kami juga akan mau menjemput bola terkait menawarkan porang dari Indonesia. Sebagai contoh, dalam beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan sampel dari perusahaan. Jadi kami sampaikan sampaikan produk yang kami dapat dari Indonesia, wet konjac chip, sampaikan manfaatnya, bagusnya untuk kesehatan, agar bahwa Indonesia juga mempunyai produk porang loh, juga mempunyai produksi porang yang sangat besar, yang sangat potensi untuk dapat masuk ke pasar Korea Selatan. Juga kita akan promosikan produk porang Indonesia dengan sosial media kita dan berkoordinasi dengan asosiasi importir di Korea Selatan. Baik, selanjutnya. Oh ya, terima kasih banyak. Untuk kurang dan lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih dan membuka pintu diskusi bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak Pak Randy. Ini waktu Bapak masih menjelaskan saja sudah ada satu yang angkat tangan. Ini kayaknya antusias sekali Pak Randy. Tapi saya melihat berarti dari paparan Pak Randy di Korea ini masih besar ya peluangnya ya sepertinya ya untuk kedepannya. Betul ya Pak ya? Oke. Baik, mungkin saya tidak akan banyak bertanya karena banyak yang sudah angkat tangan. Saya persilakan dengan BPP tetap Pak Zulkifli mungkin, silakan. Dari BPP tetap. Oke. Atau Ibu Sri Rahayu, salah satu bisa unmute terus langsung bertanya yang raise hand. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Nih mohon maaf saya bertanya lagi. Untuk Pak Randy tadi informasinya bahwa kebutuhan di Korea ya terkait dengan porang itu antara lain ciporang, kemudian konjac flour ya, tepung konjac. Kemudian tadi juga disampaikan beberapa produk pangan yang berbasis porang. Itu menurut saya yang dibutuhkan adalah glukomanan. Bapak tadi yang produk-produk yang dibutuhkan di yang diaplikasikan ke produk pangan adalah glukomanan. Memang manfaat glukomanan itu sangat banyak untuk kesehatan ya, untuk pangan ya, sehingga bisa dikatakan sebagai pangan fungsional. Nah, kemudian kalau di Indonesia itu kan sampai saat ini setahu saya yang diproduksi adalah ciporang dan tepung porang. Nah, mungkin memang harus dikembangkan menjadi glukomanan. Nah, ini yang saya lihat untuk hilirisasi menjadi glukomanan itu masih sangat kurang di Indonesia. Ya. Kemudian
untuk ciporang dan tepung porang pun juga masih belum memenuhi standar komersial, sehingga ada beberapa yang ditolak dan hanya pemain-pemain pemain-pemain ciporang dan tepung porang tertentu yang bisa kualitasnya produknya itu bisa masuk untuk ekspor. Nah, kemudian untuk terkait glukomanan sendiri, memang kami memang sudah meneliti glukomanannya dan berhasil mengekstraknya dari glukomanan dari porang. Itu nanti glukomanan kita dengan glukomanan impor itu ketika kita bandingkan katakanlah saya larutkan di dalam air, itu nanti setelah 2-3 hari itu yang impor itu sudah menjadi air lagi, sudah terpisah antara glukomanan dan air, jadi sudah mencair lagi. Tetapi glukomanan yang dari kita ternyata masih bisa bertahan, masih bisa mengental gitu ya, masih bisa mengental, sehingga saya kira ini potensi kalau mau untuk ekspor itu glukomanan kita itu sangat potensial ya, namun sayangnya masih sangat lemah. Memang kami sudah mengembangkan ini dan mengembangkan untuk ekstraksi glukomanan dan sudah beberapa kerjasama sudah masuk untuk memproduksi glukomanan, tetapi juga memproduksinya mulai dari ciporang, tepung porang yang betul seperti apa, tepung porang yang rendah oksalat dan sebagainya, karena di pemahaman kita itu tahunya itu tepung porang langsung bisa dikonsumsi, padahal tepung porang itu kan masih ada impuritisnya, antara lain juga oksalatnya yang tinggi, sehingga memang harus dihilangkan. Nah, teknik-teknik di teknologi itu yang mungkin perlu dikembangkan di tempat kita di Indonesia. Itu Pak, mungkin kalau peluang saya kira memang banyak, tetapi peluang yang paling menguntungkan itu adalah ketika nanti sudah menjadi glukomanan. Itu saja Pak, atau mungkin saya mau bertanya dari Pak Randy tadi, sebenarnya kebutuhan di Korea itu dari Indonesia itu mungkin ada speknya ya, kalau ciporang speknya apa, kalau tepung porang speknya apa, atau kalau pun glukomanan itu dia mintanya yang speknya seperti apa. Mungkin itu Pak Randy. Makasih Bu atas pertanyaannya. Tadi telah menampung pertanyaan dari saya. Langsung saja Pak Randy, silakan. Mungkin di-unmute dulu ya. Terima kasih Mbak Sri. Jadi banyak informasi nih Bu yang kami peroleh dari webinar ini. Jadi memang kami masih dalam tahap pendalaman Bu, pendekatan ke pasar Korea Selatan. Jadi dalam beberapa waktu lalu kami juga berkunjung ke produsen makanan dan minuman yang dia tuh juga mengimpor produk-produk konyak dengan HS yang tersebut. Nanti dalam waktu ke depan kami sudah schedulekan juga untuk bertemu dengan teman-teman importir kita di sini yang juga mengimpor porang dari Indonesia, yang tadi sudah pernah disampaikan di paparannya dari pertanian MSC tersebut, bahwa mereka mengimpor beberapa dari Indonesia. Terkait glukoman, ini hal yang sangat informatif bagi kami. Kami juga akan menanyakan kepada importir bentuknya seperti apa nih porang yang masuk ke pasar Korea Selatan, karena kami juga pernah membawa porang ini yang bentuknya seperti chips kayak gini ke pasar ke importir Korea Selatan, dan mereka lagi sedang menjajaki potensi impor porang dari Indonesia. Jadi kami mengajak bagi teman-teman para pengusaha porang untuk dapat berdiskusi kepada ITPC Busan secara lebih lanjut, Ibu, untuk dapat kita melihat nih yang apa sih kelebihan dari porang Indonesia, komparatif kualitinya apa yang bisa disandingkan dari porangnya dari Cina ataupun porang dari Korea Selatan sendiri. Jadi sementara itu Bu Santi.
Baik. Semoga menjawab pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Randy. Ada lagi yang mengangkat tangannya, Pak Lukman Hasan, silakan yang mengangkat tangan, di unmute. Silakan Pak. Bu Santi, dengar suara saya Bu? Ya, mungkin agak dekat dengan mic Pak. Iya, kedengaran suara saya belum? Iya, oke, sip. Silakan Pak. Oke, makasih kesempatannya Bu. Jadi nama saya Lukman Hasan, saya dari BPP DNT Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Bu, seperti penjelasan dari Bu Sri Rahayu sebelumnya kan porang tuh bisa dibuat macam-macam lah ya. Bagus, dan memang sawah di DNT itu luasannya 10.000 hektar lebih Bu. Jadi potensi porang kalau untuk dijadikan sumber salah satu yang bisa diperbanyakkan tanaman sangat bagus. Maksud saya, apabila ada upaya dari pemerintah untuk tanam besar-besaran seperti padi, jagung, dan kedelai, maka potensi porang untuk hasil itu sangat menjanjikan. Namun Bu, yang menjadi kendala adalah balik lagi ke soal harga. Karena seperti yang dijelaskan oleh narasumber yang di sesi sebelumnya, bibit porang sendiri itu kategorinya lumayan mahal, sekitar 200.000 per kilo. Jadi mohon kalau ada program dari pemerintah untuk tanam besar-besaran, saya rasa para petani sangat semangat untuk menghasilkan porang tersebut, Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum. Mungkin Pak Randy bisa sedikit komentar sebelum, kalau di sini masih ada dari pertanian bisa ditambahkan juga. Silakan Pak Randy. Baik Bu, kalau terkait harga, kami belum banyak informasi yang detail terkait hal tersebut ya Bu ya. Tapi kalau kami bandingkan dari harga ekspor ya Bu ya. Jadi kan kalau harga ekspor itu mohon koreksi kalau kami salah, dari yang kita dapat dari data Trademap, impor ke Korea Selatan Indonesianya berapa, dari jumlah volumenya, nilai ekspornya berapa dikurangi dengan volume, itu kalau kami bagi, Indonesia itu masih dalam harga impor yang tidak terlalu mahal Bu. Tapi mohon koreksi bila kami salah. Kami sudah mengurangi, kalau nggak salah sih ya. Mohon izin ya Bu ya. Ya. Di Indonesia itu harga ekspor untuk porang itu 1,41 kilogram USD Bu, per kilogramnya. Kalau dibagi dari HS 19, HS berapa? Tapi kami akan telusuri lebih lanjut Bu. Oke. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN masih dalam harga yang masih kompetitif ya Pak ya? Ya. Kan biasanya kalau melihat dari harga, jumlah ekspornya berapa dibagi dengan volume ekspor yang masuk. Betul. Oke. Mungkin dari pertanian masih ada di forum ini, bisa membantu menjawab dari segi menanam. Ini kayaknya petani cukup tertarik kalau 200.000 per kilo. Apakah kalau dibantu oleh pemerintah apakah bisa ada pembantuan untuk menanam lebih banyak lagi? Baik, kalau tidak ada dari pertanian, saya rasa mungkin saya akan langsung ke pertanyaan berikut. Pak Relis, ada yang angkat tangan Pak Relis. Pak Lukman, mohon hands-nya di down, jika sudah bertanya diturunin lagi tangannya. Pak Relis, silakan Pak. Pak Revis ya, Pak Revis. Ya, terima kasih Bu Santi atas silakan. kesempatan yang diberikannya. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Riyandi dari Busan. Saya cukup surprise juga ya selama ini mendengar katanya porang itu hanya berasal dari negara tropis. Indonesia, terutama Indonesia punya lebih baik. Dan ternyata menurut penjelasan Pak Riyandi tadi, justru negara Indonesia urutan ke-14 gitu.
pengekspor porangnya. Ada berbagai negara termasuk Vietnam, Malaysia, dan juga USA, negara barat. Nah ini apa benar? Jadi apakah tanaman porang itu juga bisa hidup di negara yang beriklim 4 macam atau bagaimana? 4 musim. Nah, mungkin itu yang perlu saya ingin tahu lebih jelasnya, karena menurut para petani-petani porang yang ada katanya cuman Indonesia yang penghasil porang ini. Bahkan di negeri Cina sendiri tidak berhasil ditumbuhkan tanaman porang ini. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Bu. Baik, Pak. Kalau bisa saya langsung jawab. Memang yang kami peroleh ini dari data Korea International Trade Association, Pak. Jadi Korea mengimpor dari beberapa negara tersebut. Dari yang saya sampaikan dari Cina, dari Hong Kong, Amerika, Polandia, Myanmar, yang 5 besar tersebut. Namun kami belum memperoleh informasi yang spesifik apakah porang tersebut memang dihasilkan di Amerika misal untuk dikirim ke Korea Selatan. Bisa aja Amerika mengimpor dari sebagai hubnya atau dikirim lagi ke pasar Korea Selatan. Kami mohon maaf belum bisa menyampaikan secara detail apakah memang yang diimpor porang ke Korea Selatan yang dari Cina, Hong Kong, Amerika, Polandia, Myanmar, apakah itu dari produk yang ditanam dari kebun sendiri. Tapi ini kita hanya peroleh dari data yang dari potensi data tren dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang terlihat malah bahwa Polandia yang benar-benar cuacanya subtropis itu trennya naik 2.313%. Yang itu menjadi banyak pertanyaan dari kami, mungkin kita bisa sama-sama mendalami Bapak terkait hal tersebut. Tapi mohon izin Pak, saya masih belum bisa menyampaikan bahwa benar apakah Polandia itu benar-benar dia punya porang asli dikirim ke Korea Selatan. Tapi kalau dari data ikatan dari porang ke Korea Selatan itu dari yang paling besar itu trennya dari Hong Kong dan yang kedua dari Polandia. Baik, terima kasih Pak Randy. Mungkin terakhir saya minta Pak Eko Bendrion untuk bertanya sebelum kami ke pembicara berikutnya. Silakan Pak Eko. Suaranya tidak keluar Pak Eko. Oke, mungkin kayaknya berubah pikiran, langsung hands down lagi. Baik, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Randy atas paparannya dan mungkin kalau misalkan masih ada pertanyaan nanti lewat kami akan minta dikirim aja lewat email. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Randy.